pestisida apa yang paling ampuh ya. Jadi kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Bapak Ibu, sahabat Rumah Kebun Organik tentu setuju tidak mau tanamannya, baik itu tanaman sayuran atau bunga, terserang hama ya. Nah, hari ini saya akan memberikan tips ya ala Rumah Kebun Organik ya yang saya lakukan selama ini supaya terhindar dari serangan hama. Tips yang pertama ya, kita harus rutin menyemprotkan pestisida nabati tentunya, bukan pestisida kimia, baik itu insektisidanya ataupun fungisida ya. Insektisida untuk mengatasi hama insek ya yang biasanya terlihat di atas atau di permukaan. Nah, fungisida itu biasanya jamur bakteri yang ada di akar atau yang menyerang akar. Jadi itu rutin. Nah, kalau di Rumah Kebun Organik biasanya kami atau saya itu 1 kali 1 minggu ya penyemprotannya, intervalnya. Yang kedua, jangan tunggu hama menyerang tanaman baru kita semprot ya. Jadi ingat, jangan tunggu penyemprotan setelah tanaman kita diserang oleh hama. Tetapi walaupun tidak ada hama, misalnya seperti di kebun saya sekarang ini tidak ada hama atau tidak ada serangan hama, tetap harus kita semprotkan. Tujuannya apa? Supaya terhindar ya, atau hama tidak datang ke kebun kita. Nah, itu penting. Itu kenapa tadi yang pertama harus rutin 1 kali seminggu ya. Kenapa 1 kali seminggu? Karena memang pestisida nabati yang kita buat ini berbeda dengan kimia ya, atau sintetis kimia. Kalau pestisida nabati yang kita buat dengan metode organik ini, dia mudah terurai, bahkan itu hanya bertahan 3-4 hari ya di tanaman. Jadi sangat mudah sekali terurai. Sedangkan yang kimia dia bisa sekali penyemprotan, intervalnya nanti mungkin 2 minggu atau 3 minggu lagi untuk penyemprotan ulang seperti itu. Yang ketiga ya, kapan waktu yang tepat ya. Kapan waktu yang tepat untuk menyemprot ya. Waktu yang tepat itu di sore hari. Misalnya seperti sekarang ini ya. Saya biasanya menyemprotkan pestisida ke tanaman saya, baik itu tanaman yang sayur-sayuran ataupun yang bunga, ada bunga telang di depan itu, dan juga jenis tanaman yang lain. Di sore hari pada saat matahari sudah mau terbenam. Kenapa di sore hari? Karena ada sebagian yang bukan keliru ya, tapi menyemprot di waktu atau timingnya tidak tepat. Menjelang matahari terbit misalnya baru disemprot. Nah, itu biasanya ya, walaupun organik biasanya ada reaksi langsung dari daun-daun apabila ya pestisida yang kita gunakan itu cukup keras ya. Itu biasanya bisa mengakibatkan daun tanaman itu seperti gosong, layu, bahkan ada yang pernah bilang sampai mati tanamannya karena menggunakan sunlightnya itu berlebihan ya, atau perekatnya. Itu kenapa saya tidak rekomendasikan lagi menggunakan sunlight ya, karena itu panas dan berbahaya juga untuk daun kalau salah dosis pemakaiannya ya. Tetapi sebagian besar masih banyak yang menggunakan, tidak apa-apa juga asalkan dosisnya itu kita tahu ya. Tujuannya apa? Supaya daunnya tidak gosong.
Yang berikutnya itu adalah, itu kenapa saya minta diganti oleh dari lidah buaya, atau bisa juga nanti saya buatkan tutorial cara membuat perekat dari telur ayam ya, bisa juga pakai telur ayam sebagai perekat pengganti sunlight ya. Itu yang ketiga. Terus ya, yang keempat adalah kapan waktu yang tepat tanaman disemprot ya. Kapan waktu yang tepat tanaman disemprot? Waktu yang tepat itu paling tidak tanaman itu sudah memiliki daun sejati ya. Jadi usia tidak bisa ditentukan karena tergantung tanamannya apa. Misalnya seperti cabai atau tanaman besar lainnya, biasanya sproutnya itu agak lambat dia, agak lama. Berbeda dengan sawi, kangkung, dan jenis sayur-sayuran yang cepat panen itu sproutnya dia cepat. Jadi tidak bisa ditentukan oleh waktu. Jadi tergantung tanamannya apa. Jadi baiknya kita rawat sedini mungkin. Jadi kalau di rumah kebun organik ini atau di kebun saya ini, biasanya itu tanaman kalau dia sudah memiliki daun sejati atau berdaun empat ya. Jadi seperti di depan kita ini ada kailan, ini sudah lebih dari berdaun empat. Nah ini kita sudah harus mulai rawat rutin ya, semprot pestisidanya. Karena apa? Musuhnya kailan ini menurut pengalaman saya itu adalah ulat ya. Ulat biasanya akan langsung ada di balik daun dan dia akan menghabisi semua daunnya ini kalau kita nggak lakukan penyemprotan. Jadi seperti itu. Jadi kenapa tidak menyemprot yang baru sprout? Karena biasanya ya ini menurut pengalaman saya itu biasanya kan daunnya itu belum kuat dia, atau secara fisik tanamannya itu belum kuat untuk menerima hal-hal atau kandungan yang lain dari zat-zat di luar dia. Jadi itu kenapa saya nggak menyarankan kalau misalnya benih yang baru sprout di semprot pestisida ya, takutnya dia bisa terbakar nanti daunnya seperti itu. Jadi ini seperti ini kailan ini kita sudah waktu yang tepat kita harus rutin siram 1 minggu sekali. Berikutnya yang kelima, cara penyemprotan itu pun ada caranya ya. Jadi ada yang keliru memahami kita hanya semprot dari atas seperti ini ya. Ya nggak keliru juga, jadi hanya dari atas pohonnya aja. Nah kalau tips atau cara dari saya itu tidak hanya dari atas saja, tetapi kita harus sprayernya itu kita tarik juga dari bawah ya. Jadi misalnya seperti ini, dari bawah daun. Karena apa? Biasanya hama itu ada di balik daun. Jadi kalau dia dari atas saja, dia terlindungi nanti dari pestisida yang kita semprotkan. Jadi menyemprotnya itu seperti ini, dari bawah juga ya, dari bawah ya. Kalau sprayernya yang dari besi biasanya langsung dikibas-kibas ya, kibas-kibas dari bawah gitu. Tujuannya apa? Supaya hama yang ada di balik daun, yang biasanya kalau tanaman cabai itu kepik putih, kutu kebul ya, aphids, thrips yang ada di bawah daun itu bisa kena semprotannya. Yang berikutnya, yang ke-6 ya. Pestisida apa yang paling ampuh? Ya, jadi Bapak Ibu, dalam organik itu biasanya kita akan melakukan berbagai macam jenis percobaan penyemprotan pestisida itu. Kenapa? Ada banyak tutorial cara membuat pestisida. Kalau di channel ini biasanya yang dari nasi basi, kulit bawang atau bawang putih, ada yang dari daun intaran atau mimba, ada yang menggunakan ramuan yang dari daun sirsak, pepaya, dan lain sebagainya itu ya, termasuk tembakau. Jadi itu pilihan ya, yang mana yang paling mudah yang Bapak Ibu bisa buat di rumah ya, karena konsepnya memang kebun pekarangan. Jadi itu semua ada khasiatnya atau ada manfaatnya untuk mengendalikan hama.
Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Sampai bertemu kembali di video-video inspirasi berikutnya. Jangan lupa untuk menanam, kita rawat, panen, nikmati, bahagia. Dan saya selalu berharap Bapak Ibu terus menerapkan metode organik ya, karena itu akan kita wariskan ke generasi kita ya, ke anak-anak ya, cucu kita nanti, dan juga ke alam lingkungan di sekitar kita. Kita akan menciptakan budaya yang sehat. Bye bye.